Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 074. Mbak serius, Mbak juga tahu dari Kang Abdul dulu yang sering anterin keluarga pesantren ziarah ke makam Ning Arfah. Kan hanya dia santri yang paling lama di pesantren ini. Umi Husna melahirkan anak perempuan namanya Ning Arfah. Tapi hanya bertahan 3 bulan saja. Setelah itu bayinya harus meninggal karena kata Kang Abdul jantungnya lemah. Sempat dibawa ke rumah sakit tapi di dalam perjalanan bayinya udah gak bernyawa lagi. Innalillahi. Hawa dan Irma serempak. Umi Husna pernah depresi waktu itu akan kehilangan Ning Arfah, apalagi ketika asinya terus keluar dan terus teringat almarhumah Ning Arfah hingga semua orang yang tahu kejadian itu memilih bungkam dan gak bahas lagi masalah kematian Ning Arfah. Umi Husna bisa keluar dari keterpurukan kehilangan putrinya di saat Hilda butuh asinya, walaupun saat itu Umi Husna harus kehilangan adiknya yaitu Bu Rasya. Apalagi saat itu Hilda hanya beda beberapa bulan dengan almarhumah Ning Arfah, jadi Hilda udah dianggap putrinya Umi Husna. Tahun demi tahun berlalu, hingga 8 tahun lalu Hilda menghilang saat seluruh keluarga pesantren liburan. Para polisi gak bisa menemukan sosok keberadaan Hilda dan semua orang udah nyerah cari dia. Tapi sekarang Hilda kembali. Sekarang kalian paham. Hawa dan Irma mengangguk. Seharusnya aku peka. Maryam pernah bilang sama aku waktu dia masuk ke kamar Umi Husna disuruh bersih-bersih di sana, dia gak sengaja lihat foto 2 bayi perempuan. Sekarang, aku tahu itu pasti Hilda sama almarhumah Ning Arfah. Kalau aja Ning Arfah masih ada pasti dia akan cantik dan mungkin bisa menjadi temanku, ujar. Hawa ikut merasa sedih saat tahu kisah keluarga bunyainya ini. "Dedi mana istri saya sekarang ayah?" tanya Ikram dengan napas tersengal-sengal. Karena dia sejak tadi berlari sepanjang koridor rumah sakit. "Istrimu ada di dalam bersama Sarah." Yulia masih belum sadar walaupun sudah 4 jam berlalu. "Jika kamu ingin masuk, masuk saja. Ayah ingin duduk di luar karena jika masuk ke dalam, dada ayah sesak lihat kondisi Yulia yang sekarang," ujar Daneswara, duduk lemas di kursi dekat pintu ruangan di mana putrinya harus dirawat inap. Ikram langsung saja masuk, sedangkan Gus Hilmi yang sejak tadi mengantar adiknya itu tidak ikut masuk dan malah duduk di samping Daneswara. "Sayang, cepat bangun. Bunda benar-benar minta maaf untuk semuanya. Jangan kayak gini, hati Bunda sesak lihat kamu terbaring seperti ini sayang." Baru saja masuk Ikram sudah melihat Bunda Sarah duduk di samping perempuan yang terbaring di atas berangkar. Jantungnya mulai merasakan sakit melihat keadaan istrinya yang kini jauh dikatakan baik-baik saja. "Ya Allah, Zaujati." Ikram mendekat dengan kedua kaki yang begitu berat. Dia tidak menyangka kondisi istrinya akan separah ini. Bahkan untuk bernapasmu membutuhkan alat bantu oksigen, dan tangannya kini terpasang oleh infus, dan jangan lupakan kakinya juga diperban. Ikram ingat saat mencari Yulia bersama para santri dia menemukan sandal milik istrinya. Berarti sepanjang lari darinya dia tidak memakai alas kaki apapun. Membuat rongga. Dadanya kian sesak. "Alhamdulillah akhirnya kamu datang menantu," lega Bunda Sarah berdiri dari tempat duduknya seraya menghapus air matanya. "Beberapa menit lalu Yulia mengigau dan memanggil namamu terus-menerus. Tubuhnya sempat demam tapi kini demamnya mulai menurun. Seharusnya Yulia sudah sadar dari pingsannya tapi kini matanya terus saja terpejam. Dia tidak mau membuka matanya. Bunda benar-benar cemas. Tolong ajak mengobrol istrimu. Pasti dia akan meresponmu." Ikram duduk di kursi bekas ibu mertuanya, tangannya itu mulai mengambil satu tangan istrinya yang begitu dingin membuat hatinya semakin sakit. "Allah, betapa berdosanya aku membiarkan istriku sendirian di luar sana.
Hukum aku akan tanggung semuanya. Tapi jangan engkau berikan rasa sakit akan kesalahanku pada istriku. Dia kesakitan ya Allah. Zaujati bangun, pinta pria itu yang kini berusaha untuk tidak menangis. Mas mohon bangun. Kamu perempuan kuat yang Mas kenali. Tolong bangun. Hukum Mas semaumu, tapi tolong jangan sakiti diri kamu sendiri. Mas Ikram. Igau Yulia dengan kedua mata yang masih terpejam. Wajahnya begitu gelisah, terlihat dari wajahnya yang mengernyit. Ikram tidak bisa menahan air matanya lagi. Dia menangis, mengecup punggung tangan istrinya berkali-kali dan terus meminta maaf. Tolong jangan seperti ini, sayang. Bangun dari mimpi panjangmu. Sekarang Mas udah datang. Kamu sejak tadi menunggu Mas kan? Yulia tidak ingin bangun, menantu. Entah sampai kapan dia terus seperti ini, ujar Bunda Sarah mengusap air matanya yang terus saja keluar. Igauan putrinya membuat dadanya benar-benar sakit. Jika Aisyah tahu apa yang terjadi pada adiknya pasti dia juga akan menangis. Tapi Aisyah tidak ada, dia sedang study tour bersama para santri. Kata Mas Danes, Yulia pergi ke makam uminya di saat hujan turun. Dia memeluk makam uminya dan menangis di sana. Bunda gak tahu kenapa Yulia bisa serapuh ini, pasti ini bukan hanya masalah kematian. Uminya yang setiap tahun dia tangisi. Pasti semuanya karena Bunda. Bunda lah yang sebenarnya telah meminta sesuatu yang membuat hatinya terluka. Bunda meminta pada Yulia untuk memberikan kamu pada putri kandung Bunda, Ikram. Akhirnya Bunda Sarah memilih jujur pada menantunya itu karena dia tahu Yulia pasti merahasiakan semua ini dari Ikram. Tubuh Ikram semakin bergetar mendengar fakta ini. Maksudnya Bunda meminta Yulia untuk mengikhlaskan saya pada Aisyah. Bunda Sarah dengan tangisan yang tertahan mengiyakan membuat Ikram semakin terpukul akan kenyataan ini. Allah. Bunda gelap mata saat itu. Bisa-bisanya Bunda meminta sesuatu yang pasti membuat Yulia sakit hati. Dia sebenarnya sudah terbuka untukmu. Ingin mencari kebahagiaan bersamamu, Ikram, tapi Bunda dengan jahatnya malah melukai hatinya yang tulus itu. Aku juga melukainya, gumam Ikram, mengelus pipi merah istrinya yang terdapat luka lebam dan bibirnya pun sobek. Bisa biarkan aku berdua bersama Yulia, Bunda. Ikram dengan suara dinginnya. Ikram tidak ada hak untuk marah, karena dia juga menyakiti istrinya. Ia dan keluarga istrinya sama saja, sama-sama memberikan lupa padanya. Bunda Sarah mengangguk, pergi dengan tangisan yang masih tertahan. Sekarang tersisa Ikram yang menatap sendu istrinya yang masih memasang wajah gelisah. Mas Ikram, igau Yulia lagi. Iya ini Mas sayang. Tolong bangun, setelah itu berikan hukuman pada suamimu. Bodohmu ini. Apapun hukumannya akan Mas terima, jadi Mas mohon bangun. Mas Ikram. Maaf. Ikram kembali menangis, memeluk tubuh istrinya yang masih belum membuka matanya dan terus mengigau namanya. Tolong bangun Zaujati, Mas mohon. Jangan kayak gini. Sudah cukup Mas gak tahan akan melihat kamu seperti ini. Ikram terus menangis, sampai akhirnya dia menyerah karena istrinya tidak ingin membuka mata dan terus mengigau namanya. Gak apa-apa kamu capek kan sayang. Hari ini istirahat sebanyak mungkin. Tapi jangan lupa untuk bangun. Mas dan semua orang menunggumu. Kap. Dia mengecup kening istrinya dalam-dalam dengan air mata yang kembali jatuh. Mas akan selalu ada di dekatmu, jadi jangan cemas. Tidurlah dengan damai, Zaujati. Dan ajaibnya wajah gelisah Yulia berubah menjadi tenang. Rasa khawatir Ikram terobati seketika.
Ya Allah, jaga istriku. Kini di alam bawah sadar Yulia. Kakinya yang tanpa alas kaki berjalan menaiki bukit kecil. Entah kenapa dia berjalan ke tempat ini, sampai merelakan kakinya harus terkena ranting dan bebatuan yang lumayan sakit. Tempat yang kini Yulia kunjungi begitu indah, dengan banyaknya pohon pinus juga. Burung yang berkicau mengeluarkan suara merdunya. Ini tempat begitu persis berada di belakang rumah suaminya dengan ayunan yang dipenuhi oleh dedaunan menjadikan ayunan tersebut semakin indah. Bedanya sekarang bukan hanya pohon pinus saja tapi ada banyak jenis tanaman bunga yang begitu indah. Merambat ke batang pohon, juga jangan lupakan suara sungai yang menenangkan entah dari mana asalnya. Mas Ikram ragunya mencoba mendekati sesosok bayangan putih yang duduk di ayunan. Itu kamukah? Tidak ada respon membuat Yulia ingin melangkah maju ke depan, tapi dia urungkan. Saat mendengar suara lembut yang keluar dari pria itu. Kenapa kamu begitu lama datangnya sayang? Mas sudah menunggumu sejak tadi. Sosok itu berdiri lalu berbalik menatapnya dengan tatapan lembut yang membuat Yulia tertegun. Dia sampai melupakan kejadian yang menimpanya saat melihat paras pria di depannya. Benar-benar tampan dan bercahaya. Astagfirullahaladzim, kamu ini benar-benar Zaujati. Kenapa kamu malah naik bukit? Gak pakai sandal. Lihat kaki indahmu jadi kotor dan terlukakan. Yulia diam saat tubuhnya diangkat begitu mudah dan pria itu letakkan di ayunan. Kakinya yang kotor itu dibersihkan begitu lembut menggunakan abaya putih yang pria itu kenakan. Jangan, abayamu bisa kotor nanti. Gak apa-apa sayang. Lebih baik abaya mas yang kotor daripada kaki cantikmu. Sekarang, pakai sandal mas. Dia memasangkan sepasang sandal hitam pada kedua kaki Yulia. Mata hitamnya menatap sendu punggung kaki yang terlihat goresan bekas ranting di sana. Kap. Dia mengecup kakinya yang terdapat luka itu membuat Yulia tertegun, tidak tahu harus apa selain menjauhkan kepala suaminya dari kakinya. Apa yang kamu lakukan? Mencium luka istriku agar sembuh. Kemarin kamu mencium bekas cakaran di lengan mas akibat ulahmu, sekarang gantian. Pria itu tertawa kecil di akhir kalimat lalu mulai mengayunkan ayunannya membuat tubuh Yulia tertarik ke depan dan ke belakang. Terus bertahan ya sayang. Jangan pernah bosan untuk terus bersama mas yang banyak kekurangan ini. Jika mas ada salah jangan dipendam, keluarin aja. Aku ingin pulang, ucap Yulia. Pulang kemana? Ini rumah kamu sayang. Ini bukan rumahku. Kenapa kamu berkata seperti itu? Kamu lelah ya sayang. Yulia menggeleng, mengelus pipi pria dewasa yang kini terdapat bulu-bulu halus di sekitar rahangnya. Jangan lupakan kumis tipisnya. Ikram yang sekarang benar-benar dewasa. Begitu tampan dan berkarisma. Sampai membuatnya terpanah dan tidak dapat mengalihkan pandangan matanya sedikitpun. Aku seperti melihat masa depanku sekarang ketika melihat wajahmu yang sekarang ini. Mas tua. Yulia menggeleng. Semakin tampan, hingga aku tidak bisa mengalihkan pandanganku darimu. Dia tertawa mendengar kata-kata manis istrinya. Mas masih sama sejak dulu, dan perasaan mas pun akan tetap sama padamu, Zaujati. Jika kamu melihat masa depan bersama, mas tolong bertahan ya, agar kita bisa ciptakan masa depan yang indah bersama-sama. Sampai anak kita hadir di perut kamu. Ana uhibuki filah, ya Zaujati, ungkap Ikram menatap penuh cinta istrinya yang tersenyum begitu cantik padanya. Kenapa kamu tidak membalas ungkapkan cinta pada mas seperti biasa, Zaujati? Aku akan mengungkapkan tapi bukan pada mas yang sekarang. Maksudnya, Yulia hanya menanggapinya dengan senyuman.
Jangan bilang cintamu pada Mas memudar ya sayang. Gak apa-apa cintamu dibagi pada pria lain tapi dibaginya hanya pada anak-anak kita aja, jangan pria lain selain mereka. Kenapa wajah kamu bingung gitu? Ekspresimu seakan menunjukkan jika kamu tidak ingat punya anak sayang. Jantung Yulia berdebar mendengarnya. Aku punya anak. Ikram tertawa kembali. Dia mengangkat tubuh istrinya ala bridal style membuat Yulia sedikit terkejut, sampai dia harus mengalungkan kedua tangannya ke leher suaminya. Kita mau kemana? Ke sungai memangnya pergi kemana lagi? Anak-anak sudah menunggu kita. Jika kita terus berdua saja, bisa-bisa mereka ribut lagi. Yulia tidak tahu harus berkata-kata apa selain menggigit bibirnya yang tidak merasakan apapun. Ini mimpi terindah yang pertama kalinya begitu berarti untuknya. Setelah memimpikannya uminya. Hei lihatlah adik-adikku bidadari cantik bersama pangerannya sudah tiba. Mereka begitu romantis menuruni bukit berdua. Aduh amiku yang cantiknya Masya Allah bisa-bisanya Ubi gendong Urmi, nanti encok lagi bisa berabe. Ubi kan udah tua. Jangan berkata seperti itu. Ubi akan marah sama kamu jika kamu bilang dia udah tua. Ya walaupun udah tua sih, hahaha. Ubi udah tua kelihatan banget. Kalau Emi masih muda, diajak pergi keluar pun pasti disangka belum punya suami apalagi anak. Umiku Masya Allah memang cantiknya gak ketulungan. Cek kalian ini benar-benar, kalau Ubi tahu kalian ngatain dia alamat kalian kena hukum. Harus hafalain 5 juz dalam waktu seminggu. Yei kalau harus hafalin ouran aku juaranya bang. Maaf bukan bermaksud sombong. Tapi otak jenius Ubi ini turun ke aku dan semua hafalan ada di pikiran. Itu namanya sombong. Mentang-mentang udah hafal 30 juz, sombongnya selangit. Masih ada yang di atasmu. No bocah satu yang dinginnya ngalahin kutub utara udah hafal. Al-Quran ditambah kitab-kitab yang kita gak bisa kuasai. Seorang anak kecil duduk di bebatuan yang merasa terpanggil pun mendengus lalu. Membuang muka membuat mereka mendelik sambil mengelus dadanya. Aku ingin sekali mendekat tuh bocah es balok, tapi mana berani ada pawangnya. Iya pawangnya serem. Masa ular dipelihara? Yah mendingan ular sih daripada tokek kan. Kamu nyindir aku bang. Kalau mau berantem ayo, kita adu kepintaran kitab sekarang. Lihat kan zaujati mereka bertengkar lagi, keluh pria itu yang sejak tadi menyaksikan anak-anaknya. Yulia menatap ke depan dengan mata berkaca-kaca. Walaupun ini mimpi tapi terasa nyata untuknya. Aku sekarang ingin tetap di sini. Yulia tiba-tiba berkata dengan mantap. Kamu akan tetap bersama kami, sayang, ujar Ikram tersenyum mengelus pipi istrinya. Mas Ubi jahat. Aku ingin Mas yang sekarang aku peluk. Gak mau kembali lagi. Ikram semakin tersenyum lebar. Lalu meletakkan tangan istrinya di jantungnya. Kamu akan tetap ada di hati Mas, tak tergantikan, zaujati. Terus bertahan ya sayang untuk menciptakan masa depan yang jauh lebih indah lagi bersama Mas. Iya, tapi aku gak mau pergi. Mau tetap seperti ini. Mas Ubi jahat padaku, tapi Mas yang sekarang berbeda. Aku ingin bersama dengan Mas Ubi yang sekarang. Mas hanya ada satu zaujati. Jadi, baik masa dulu maupun sekarang dan selamanya Mas tidak akan berubah mencintaimu. Perlahan kedua mata Yulia terpejam saat kecupan lembut mendarat di keningnya. Dan saat itu juga kegelapan seketika menyelimutinya padahal Yulia tidak mau kembali ke kenyataan menyakitkan. Dia ingin terus berada di dalam mimpi penuh dengan kebahagiaan. Itu tekad. Kedua mata Yulia terbuka secara perlahan. Dia menggeram kesakitan saat tubuhnya dia gerakan. Menatap ke bawah di mana terdapat seorang pria tertidur sambil memegangi tangan kanannya.
Hati kecil Yulia kecewa. Kenapa mimpi indahnya sesingkat ini? Ia tidak mau kembali pada kenyataan yang harus ia terima. Ia ingin tertidur selamanya. Kini suaminya telah melukainya. Ia menginginkan Ikram dalam mimpinya yang memperlakukannya dengan lembut, bukan yang sekarang ini telah menyakitinya. Mas Ikram, kenapa dia bisa berada di sini? Yulia tidak mau bertemu dengan suaminya. Pria itu telah menghancurkan hatinya. Dia lebih peduli pada perempuan lain dibandingkannya yang sekarat sekalipun. Merasakan pergerakan membuat Ikram terbangun. Dia mendongak lalu tersenyum. Menatap istrinya yang akhirnya telah bangun. Kamu sudah tidur selama seharian penuh Zaujati. Apa ada yang sakit? Atau Mas harus panggilkan dokter? Atau kamu mencari keluargamu? Tapi ayah dan bundamu harus pulang. Karena ayahmu demam.